Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang kalimat thayyibah istighfar. Pengertian dan dalil tentang kalimat istighfar. Istighfar secara bahasa dapat diartikan sebagai memohon ampunan, sedangkan secara istilah diartikan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat istighfar diucapkan sebagai wujud penyesalan dari kesalahan dan dosa yang dilakukan atau bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz kalimat istighfar Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dalil Al-Quran tentang kalimat istighfar dalam surat An-Nisa 106 yang berarti, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Ali Imran, kalimat istighfar juga dijelaskan yang artinya seperti ini. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mengerjakannya seorang diri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak akan meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahuinya. Hadis riwayat Bukhari tentang istighfar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepadanya dalam sehari semalam lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan memberikan kelapangan dari segala kegundahan, jalan keluar dari segala kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka. Waktu yang paling tepat dan disarankan untuk mengucapkan kalimat istighfar adalah setelah berbuat dosa. Yang kedua, pada setiap pikir harian. Yang ketiga, saat melihat tindakan yang tidak baik. Yang keempat, saat terjadi kejadian genting. Yang kelima, ketika terjadi gerhana. Yang keenam, setelah melaksanakan sholat. Ketujuh, sepertiga malam terakhir. Yang terakhir, waktu sahur. Hikmah untuk orang-orang yang sering beristighfar. 1. Orang yang sering beristighfar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beristighfar akan menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, mendapatkan balasan surga. Yang keempat, memberi kebahagiaan bagi yang sedih dan mendatangkan rezeki dari pintu yang tidak terduga. Yang kelima, kesejahteraan bagi orang-orang yang sering beristighfar. Keenam, menjadi orang yang beruntung. Ketujuh, memberi kelegaan atau ketenangan hati. Menjadi orang yang beruntung adalah salah satu hikmah dari sering membaca istighfar. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka." Hal ini disebutkan juga dalam hadis riwayat Bukhari. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Surat An-Nur ayat 31 yang disebutkan dalam Al-Quran yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berarti, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, tentang An-Nur ayat 31.
Lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kalian, di mana diperintahkan sifat-sifat yang baik dan akhlak yang mulia. Lalu tinggalkanlah tingkah laku jahiliyah yang berupa sifat dan akhlak yang jelek. Karena ingatlah, keberuntungan atau kebahagiaan yang hakiki adalah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Kepada Allah lah kita meminta tolong dan bertawakal. Nah, ini dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian anak-anak materi kita hari ini tentang kalimat istighfar. Semoga kalian memahaminya. Karena sudah kelas 6, berusaha ya anak-anak sering membaca istighfar. Nah, karena sudah kelas 6, semoga akhlakul karimah kalian juga akan semakin menjadi bagus dan bisa menjadi contoh untuk adik-adik kelas kalian. Nah, Ustazah akhiri ya anak-anak, semoga kalian paham, bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan selamat belajar. Tetap semangat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, stay at home, dan sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.